Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial maupun program studi pendidikan matematika. Kita jumpa lagi dalam kuliah pertemuan yang ke-14 ini, membahas tentang supervisi pendidikan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang pengawas, tentang kepala sekolah, tentang tenaga kependidikan. Maka hari ini kita membahas tentang supervisi. Minggu yang lalu kita sudah pahami, kita sudah sampaikan bahwasanya salah satu tugas daripada pengawas itu adalah melaksanakan supervisi. Kompetensinya supervisi akademik dan supervisi manajerial, di samping 4 kompetensi yang lain. Karena mata kuliah kita profesi pendidikan, tentu fokus kita lebih kepada bagaimana supervisi akademik, atau kita fokuskan lagi kepada supervisi pembelajaran. Kita mulai dari pengertian. Kalau kita berbicara pengertian supervisi, berarti kita berbicara tentang pembinaan yang diberikan oleh supervisor kepada guru. Saudara juga harus bedakan, ada 3 hal atau 3 kegiatan yang harus dipahami yang erat kaitannya dengan supervisi, yaitu supervisi, inspeksi, dan pengawasan. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya supervisi itu adalah pembinaan. Jadi ketika ditemui permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran, maka seorang supervisor memberikan pembinaan. Kemudian ada inspeksi. Inspeksi itu adalah kegiatan menemukan kesalahan, dilakukan oleh seorang inspektur namanya. Jadi kalau supervisi pembinaan, maka inspeksi hanya sampai kepada menemukan atau mencari kesalahan. Kemudian ada pengawasan. Minggu yang lalu kita sudah bahas, pengawasan itu untuk melihat sebuah rencana apakah sudah dilakukan atau tidak. Jadi hari ini kita membahas supervisi pembinaan. Jadi ketika ditemui permasalahan, dibina untuk dicarikan solusi terhadap permasalahan itu. Siapa yang melakukan supervisi kepada guru? Supervisi dilakukan oleh supervisor yang bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior yang ditunjuk di sekolah itu, ataupun pengawas dari dinas. Ini orang yang melakukan supervisi. Kemudian kalau kita melihat tujuan utama daripada supervisi pendidikan dalam konteks keguruan itu atau profesi guru itu, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran atau hasil pendidikan. Jadi kata kunci supervisi itu, kalau kita berbicara tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan mutu. Mutu apa? Mutu proses dan mutu hasil. Karena kegiatan pembelajaran itu kan kegiatan proses pendidikan, maka prosesnya juga dilihat dan hasilnya juga dilihat. Terdapat 3 prinsip utama yang kita bahas pada kesempatan kali ini, prinsip supervisi itu. Walaupun nanti saudara bisa lihat literatur lain, banyak sekali prinsipnya. Pada pertemuan ini kita akan bahas 3 saja. Yang pertama, bahwasanya prinsip supervisi itu memberikan rasa aman kepada
guru yang disupervisi. Jadi supervisor datang ke sekolah, ada rasa aman dari guru. Rasa aman itu dalam artian dia akan berani menyampaikan apa keluhannya, apa masalahnya. Dari keluhan dan masalah itu dicarikanlah solusi atau dibina atau diberikan masukan supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi supervisi itu menimbulkan rasa aman. Yang kedua, supervisi itu harus bersifat konstruktif dan kreatif. Konstruktif di sini maksudnya adalah supervisi itu harus mampu membangun kegiatan, proses pembelajaran dan tentunya hasil pembelajaran nanti supaya semakin hari semakin baik. Metode-metode mengajar, cara-cara mengajar, penggunaan media, penggunaan alat peraga, alat bantu dan segala macam bisa dioptimalkan pemanfaatannya sehingga supervisi yang dilakukan oleh supervisor itu konstruktif, mampu memicu perkembangan menuju kepada hasil yang optimal. Kemudian kreatif. Kreatif itu adalah bagaimana supervisi itu dilakukan tidak monoton dengan satu cara. Bisa dilakukan dengan beberapa cara yang nanti kita akan lihat di bagian akhir daripada video ini. Apakah dilakukan secara pribadi, perorangan, atau dilakukan secara kelompok. Jadi kreatif karena guru itu memiliki kemauan yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda. Kreativitas dalam pelaksanaan supervisi penting untuk mengoptimalkan potensi-potensi itu. Kemudian supervisi harus realistis. Realistis itu ya supervisi sesuai dengan kenyataan. Apa permasalahan yang dihadapi oleh guru, maka permasalahan itu dicarikan solusinya sesuai dengan keadaan pada saat itu. Bisa jadi pada guru yang sama, sekolah yang sama, permasalahannya berbeda. Atau bisa jadi pada sekolah yang berbeda, guru yang berbeda, solusi yang ditawarkan bisa jadi sama. Jadi realistis sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu prinsipnya. Kemudian kalau kita berbicara tipe supervisor itu, orang yang melakukan supervisi itu setidaknya ada 4 tipe supervisor. Jadi supervisi itu datang, supervisor itu datang, supervisi itu dilakukan, ada 4 tipe pelaksanaannya. Yang pertama supervisi sebagai inspeksi. Supervisi sebagai inspeksi, supervisi dilakukan oleh supervisor yang mana supervisor itu hanya mencari kesalahan. Tadi pada awalnya kita sudah katakan inspeksi itu kegiatan untuk mencari atau menemukan kesalahan. Supervisi yang dilakukan dengan tipe inspeksi, maka supervisi itu cenderung untuk mencari kesalahan guru. Sehingga yang terjadi ketika supervisi tipe inspeksi dilakukan, guru cenderung takut disupervisi. Padahal supervisi itu adalah momentum guru untuk merubah kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, tipe daripada supervisi itu adalah supervisi itu dilakukan atau supervisi yang laissez-faire. Laissez-faire itu yang bebas. Artinya apa? Supervisor memberikan kebebasan kepada guru untuk melakukan apa saja tanpa diberikan bimbingan, tanpa diberikan panduan. Jadi supervisi itu ya guru maunya guru silakan. Di supervisor yang melakukan atau yang memiliki tipe seperti ini adalah kebanyakan supervisor yang tidak berkompeten dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Yang ketiga, tipe supervisi itu tipe supervisi yang koersif. Koersif itu supervisor yang memaksakan kehendak. Dia tidak melihat realita kenapa di lapangan, tetapi dia paksakan harus seperti ini atau harus seperti itu. Kegiatannya harus begini, harus begitu. Tipikal supervisor yang seperti itu namanya tipe koersif.
Tipe terakhir adalah tipe yang demokratis. Supervisor yang demokratis adalah supervisi yang mengutamakan pendekatan musyawarah kepada yang disupervisi atau kepada guru. Ditanya apa kelemahan guru, dilihat, kemudian diberikan masukan, kemudian ketika guru memberikan pendapatnya, supervisor akan menerima, kemudian juga akan memberikan solusi bersama, sehingga kegiatan supervisi itu dilakukan dengan lebih menyenangkan. Jadi saya ulangi, 4 tipe supervisi. Yang pertama sebagai inspeksi, berarti dia mencari kesalahan. Yang kedua dilakukan dengan laissez-faire, dia memberikan kebebasan kepada guru tanpa memberikan panduan. Cenderung dilakukan oleh supervisor yang tidak berkompeten. Yang ketiga, koersif, yang otoriter, yang menekankan kepada pemaksaan, harus seperti itu, tanpa mengetahui atau tanpa melihat kondisi real di lapangan. Dan yang keempat, tipe demokratis. Terakhir materi kita tentang bagaimana tekniknya. Secara umum teknik supervisi itu ada 2, teknik individual, teknik kelompok. Saudara mungkin pernah melihat ketika ada supervisor datang atau pengawas datang dari dinas melaksanakan supervisi, atau kepala sekolah melihat guru, kunjungan kelas, pergi melihat kelas, kondisi kelas, itu namanya supervisor individual, jenisnya kunjungan kelas. Kemudian ada observasi kelas. Observasi kelas itu mengamati kondisi kelas, guru ngajar dilihat, itu namanya observasi kelas. Kemudian ada juga komunikasi perorangan, misalnya guru dipanggil kemudian bercerita tentang permasalahan, tipe individual atau teknik individual. Kemudian teknik kelompok. Teknik kelompok itu bisa dengan diskusi, bisa dalam bentuk rapat, dan seterusnya. Jadi dipanggil beberapa guru, kemudian supervisor memberikan pembinaan terhadap beberapa guru itu secara bersamaan, maka tekniknya dinamakan teknik kelompok. Di materi kita supervisi pendidikan pada hari ini, kita lebih menekankan kepada supervisi kepada guru, supervisi akademik. Pengertiannya, kalau kita berbicara supervisi berarti berbicara pembinaan. Kemudian tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan. Prinsipnya tadi ada 3: memberikan rasa aman, bersifat konstruktif dan kreatif, serta realistis. Tipe supervisor itu ada 4. Ada yang inspektur, melaksanakan inspeksi dia. Kemudian ada yang laissez-faire, ada yang koersif, ada yang demokratis. Tekniknya ada 2, teknik individual dan teknik kelompok. Itulah materi kita. Saya harapkan saudara bisa membaca literatur lain sehingga memperkaya pemahaman saudara tentang supervisi. Ketika supervisi tidak dilakukan, maka guru tidak akan mampu optimal dalam memperbaiki kinerja. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, wabah ini semakin berat. Hari ini sudah 3.400-an, 4.000, ini sudah mendekati nanti. Kita harus hati-hati. Tidak terlalu penting, saudara lebih baik di rumah saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.